Halo teman-teman, salam dan bahagia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan, tarif umum, dan tarif khusus. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ridayani, Ismi Intan Karunia, Wirandi, dan Latifah. Menghitung pajak penghasilan. Menghitung pajak penghasilan kena pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terhutang. Penentuan jenis perhitungan penghasilan kena pajak didasarkan pada jenis atau kriteria wajib pajak penerimaan penghasilan, jenis penghasilan, dan jumlah penghasilan peredaran usaha bagi wajib pajak luar negeri. Penentuan besarnya PKP dibedakan menjadi wajib pajak luar negeri yang menjelaskan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan wajib pajak PPh dapat dipungut dengan Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Dengan Self-Assessment System, WP menghitung sendiri pajak yang terutang, menyetor dan melaporkan dalam 1 tahun dengan mengisi surat pemberitahuan atau SPT PPh wajib pajak. Kedua, dengan Official Assessment System, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dan fiskus. Yang ketiga, dengan Withholding System, pajak penghasilan dihitung oleh pihak lain, yaitu pihak yang membayarkan penghasilan, selanjutnya dipotong pemotong pajak, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong. PT Perdana pada tahun 2014 memperoleh penghasilan berupa laba usaha, sewa, royalti, dan lain-lain. Di samping itu, PT Perdana juga membayarkan gaji, upah, honorium, dan imbalan lain kepada pegawai, membayarkan sewa bangunan kepada PT Ananda, membayar royalti kepada Tuan Akbar, dan sebagainya. Dalam hal ini, PT Perdana mempunyai kewajiban yaitu menghitung PPh yang terutang atas penghasilan yang diperoleh yang dipotong pada saat membayarkan gaji, upah, honorium, dan imbalan kepada pegawai, sewa bangunan kepada PT Ananda, dan royalti kepada Tuan Akbar. Secara umum, pajak penghasilan yang terhutang dihitung dengan rumus berikut. PPh terhutang sama dengan tarif pajak dikalikan penghasilan kena pajak. Tarif pajak merupakan presentasi tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tarif umum. Tarif umum diatur dalam pasal 17 UU PPh yang terutang dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir adalah dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Sistem penerapan tarif PPh sesuai dengan pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu PP orang pribadi dan negeri dan badan. WP orang pribadi dalam negeri pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh yaitu penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%, di atas 50 juta hingga 250 juta tarif pajaknya 15%, di atas Rp 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajaknya 25%, dan di atas 500 juta tarif pajaknya 30%. Contohnya, A. Jumlah penghasilan kena pajak Tuan Akbar pada tahun 2016 adalah 45 juta. Pajak penghasilan yang terhutang sebagai berikut. 5% dikali 45 juta sama dengan 2.250.000. B. Jumlah penghasilan kena pajak Tuan Akbar pada tahun 2016 adalah 600 juta. Pajak penghasilan yang terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000. 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta. Total keseluruhan Rp 125 juta. Untuk keperluan penerapan tarif pajak tersebut, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah. Contoh,
penghasilan kena pajak Rp 25.650.990 dibulatkan menjadi Rp25.650.000. A. Penghasilan kena pajak Rp 225.499 dibulatkan menjadi Rp 225.990. Besar kena pajak terhutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak. Tiap bulan dihitung 30 hari. Contoh, penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp584.160.000. Pajak penghasilan setahun, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000, 30% dikali 84.160 sama dengan 25.248.000. Total keseluruhan 120.248.000. 2. PPh WP Badan dalam negeri dan BUT adalah 25% pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa A. WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% sebagaimana dijelaskan bahwa pasal 17 ayat 1B dan 2A yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. B. Fasilitas pengurangan dilaksanakan secara self-assessment pada saat penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan. C. Penghasilan bruto diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang berasal dari Indonesia atau luar negeri yang meliputi 1. Penghasilan dikenai PPh bersifat final, penghasilan dikenai PPh bersifat tidak final. 3. Penghasilan dikecualikan objek pajak. Yang D. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan. Berdasarkan SE nomor SE 66 PJ 2010, penerapan tarif umum bagi WP Badan dibedakan menjadi 3, yaitu tarif 12,5% WP Badan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, 12,5% untuk PKP dan 25% untuk sebagian PKP lainnya yang lebih dari 4,8 miliar tetapi tidak melebihi 50 miliar. Yang ketiga, 25% bagi WP Badan dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Tarif 12,5% bagi WP Badan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Sebagai contoh, peredaran bruto PTX selama tahun 2016 sebesar 4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta dengan rincian sebagai berikut. A. Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final sebesar 1.500.000 juta, bukan objek pajak sebesar 500 juta, dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 2.500.000 juta. Jadi jumlah peredaran bruto yaitu 4.500.000 juta. B. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 450 juta, bukan objek pajak sebesar 200 juta, dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 1.350.000 juta. Jumlah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara tersebut sebesar 2 miliar. Lalu, laba usaha penghasilan neto usaha sebesar 4.500.000 juta dikurangkan dengan 2 miliar tersebut, hasilnya 2.500.000 juta.
D. Penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 50 juta, dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 100 juta, jadi jumlahnya 150 juta. E. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 25 juta, dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 50 juta, penghasilan neto dari luar usaha sebesar 75 juta. Jumlah seluruh penghasilan neto yaitu 2.575 juta. Koreksi fiskal yaitu peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final sebesar 1.500.000 juta. Peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak sebesar 500 juta. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 450 juta. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang bukan objek pajak sebesar 200 juta. Peredaran dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 50 juta. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 25 juta. Jadi jumlah seluruh koreksi fiskal sebesar 1.375 juta. Kompensasi kerugian sebesar 700 juta. Penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Jadi, seluruh penghasilan kena pajak dikenai tarif 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT X hanya 4,5 miliar, tidak melebihi 4,8 miliar. Pajak penghasilan yang terutang yaitu 50% dikali 12,5% dikali 500 juta, jadi besarnya 30 juta. Tarif 12,5% untuk BKP dan 25% untuk sebagian BKP lainnya yang lebih dari 4,8 miliar tetapi tidak melebihi dari 50 miliar. A. Mendapat fasilitas pengurangan tarif. B. Tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Contohnya, peredaran bruto PTY dalam tahun pajak 2016 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar dengan rincian sebagai berikut. A. Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final sebesar 7 miliar, bukan objek pajak sebesar 3 miliar, dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 20 miliar, jadi jumlah peredaran bruto yaitu 30 miliar. B. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 4 miliar, bukan objek pajak sebesar 2 miliar, dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 18 miliar, jumlah seluruhnya yaitu 24 miliar. Jadi, laba usaha penghasilan neto usaha yaitu sebesar 30 miliar dikurangkan dengan 24 miliar, jadi besarnya 6 miliar. D. Penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 50 juta. Dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 2.500.000 juta. E. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 25 juta. Dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 1 miliar. Penghasilan neto dari luar usaha sebesar, jadi dijumlahkan dari seluruhnya tadi, dari penghasilan dari luar usaha dan biaya untuk mendapatkan tersebut. Jadi jumlahnya 1.520.000 juta. Lalu ditambahkan dengan laba usaha 6 miliar tadi, jumlahnya 7.525.000 juta. Itu yang disebut dengan jumlah seluruh penghasilan itu. Koreksi fiskal yaitu peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final sebesar 7 miliar, peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak sebesar 3 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 4 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan usaha yang bukan objek pajak sebesar 2 miliar, peredaran dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 50 juta, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 25 juta. Jadi jumlah koreksi fiskal sebesar 4 miliar 25 juta. Jumlah seluruh penghasilan itu setelah koreksi fiskal sebesar 3 miliar 500 juta. Kompensasi kerugian sebesar 500 juta. Jadi jumlah penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Lalu perhitungan PPh terutang. Jumlah PPh kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, yaitu 4 miliar 800 juta dibagi dengan 3 miliar dikali 3 juta, besarnya 480 juta. B. Jumlah PPh kena pajak dari bagian peredaran usaha yang tidak memperoleh fasilitas. Jadi perhitungannya 3 miliar dikurangi 480 juta, hasilnya 2 miliar 520 juta. Jadi pajak penghasilan yang terutang yaitu 50% dikali 25% dikali 480 juta, besarnya 60 juta. Lalu 25% dikali 2 miliar 520 juta sama dengan 630 juta. Jadi seluruh pajak penghasilan yang terutang yaitu 690 juta. Tarif 20% bagi WP Badan dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Secara lengkap akan saya bacakan dengan contoh berikut ini. Contoh peredaran bruto PTZ tahun 2016 adalah terkena PPh bersifat final sebesar 30 miliar, bukan objek pajak sebesar 10 miliar, terkena PPh tidak bersifat final sebesar 20 miliar, jumlah peredaran bruto sebesar 60 miliar. Penghasilan kena pajak sebesar 6 miliar. Perhitungan pajak penghasilan terutang yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikenai tarif berdasar pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh karena jumlah peredaran bruto PTZ sebesar 60 miliar telah melebihi batas maksimal peredaran bruto yang mendapat fasilitas pengurangan yaitu 50 miliar. Pajak penghasilan terutang 25% dikali 6 miliar sama dengan 1 miliar 500 juta. Tarif khusus PPh terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran usaha tertentu yang dimaksud adalah sebesar 4 miliar 800 juta setahun, memiliki penghasilan 4 miliar 800 juta setahun. Tarif khusus juga berlaku bagi usaha bidang tertentu seperti jasa konstruksi, jasa penerbangan, dan pelayaran, dan lain-lain. Penghasilan kena pajak PKP. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh bersifat final sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, PPh bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian penentuan penghasilan kena pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu. Kedua, wajib pajak orang pribadi menggunakan norma penghitungan. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan. Yang keempat, wajib pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembukuan.
Yang kelima, wajib pajak bentuk usaha tetap. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu. Yang pertama, tarif yang dikenakan adalah 1%. Yang kedua, PKP yang dimaksud adalah peredaran bruto sebulan. Jadi PPh terhutang sama dengan tarif kali PKP atau peredaran bruto sebulan. Wajib pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan, di mana tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. PKP sama dengan penghasilan neto kurang PTKP atau peredaran bruto kali persen NPPN kurang PTKP, di mana PPh terhutang sama dengan tarif kali PKP atau tarif kali peredaran bruto kali persen NPPN kurang PTKP. Nah, jika wajib pajak orang pribadi adalah muslim yang membayarkan zakat atau penghasilan kepada badan amal zakat, maka jumlah zakat yang dibayarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan neto. Selanjutnya, PKP dan PPh terhutang diinformasikan sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto kurang zakat atau penghasilan kurang PTKP atau peredaran bruto kali persen NPPN kurang zakat atau penghasilan kurang PTKP. Seperti pada contoh berikut, Tuan Hakim telah kawin, memiliki 2 anak, mempunyai kantor konsultan pajak, peredaran bruto dari pekerjaan bebas selama setahun sebesar 2 miliar rupiah. Biaya atau pengeluaran yang tercatat selama setahun terdiri atas gaji sebesar 600 juta rupiah. Biaya atau pengeluaran lain diantaranya sewa kantor, biaya transportasi, dan lainnya sebesar 500 juta rupiah. Penghasilan neto dari pekerjaan sebagai pegawai tetap di Universitas Pancasila sebesar 120 juta rupiah setahun. Penjelasan: wajib pajak hakim adalah wajib pajak orang pribadi dengan peredaran usaha tidak melebihi 4 miliar 800 juta rupiah, tetapi memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Maka penghitungan PKP dan PPh terhutang yaitu peredaran bruto pekerjaan bebas sebesar 2 miliar rupiah, penghasilan neto atau norma jasa tersebut 35%, jadi 35% kali 2 miliar rupiah sama dengan 700 juta rupiah. Jadi penghasilan neto dari pekerjaan sebesar 120 juta rupiah. Maka total penghasilan neto sebesar 820 juta rupiah. Penghasilan tidak kena pajak terdiri dari yang pertama diri wajib pajak sebesar 54 juta, ditambah tambahan kawin sebesar 4.500.000, tambah tanggungan 2 anak sebesar 9 juta, maka hasilnya yaitu 67.500.000, di mana hasilnya ini dikurangkan dari penghasilan neto tadi, yaitu 820 juta dikurang 67.500.000 rupiah, maka penghasilan kena pajak tersebut yaitu 752.500.000 rupiah. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama, tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan kena pajak dihitung seperti berikut. PKP sama dengan penghasilan neto kurang PTKP atau peredaran bruto kurang pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan kurang PTKP. Yang ketiga, PPh terhutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak. Seperti PPh terhutang sama dengan tarif kali PKP atau tarif kali peredaran bruto kurang pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan kurang PTKP. Jika wajib pajak orang pribadi adalah muslim yang membayarkan zakat atas penghasilan kepada badan amal zakat atau basis, maka jumlah zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan neto, yaitu PKP sama dengan penghasilan neto kurang zakat atau penghasilan kurang
PTKP, atau peredaran bruto kurang penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan, kurang zakat atas penghasilan, dikurang sisa rugi dikompensasikan, kurang PTKP. PPh terutangnya sama dengan tarif kali PKP atau tarif kali peredaran bruto kurang pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan, kurang zakat atas penghasilan, kurang sisa rugi dikompensasikan, kurang PTKP. Seperti pada contoh berikut, di mana Tuan Akbar telah kawin tetapi belum memiliki anak, memiliki usaha perdagangan batik yang diberi nama Perdana Batik. Berikut adalah data penghasilan, biaya atau pengeluaran yang boleh dikurangkan, dan penghitungan PKP dan PPh yang terutang. Yang pertama, peredaran usaha sebesar 5 miliar dikurang biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 4.500.000.000. Maka penghasilan neto dari usaha Tuan Akbar yaitu 500 juta. Kemudian penghasilan dari pekerjaan sebesar 120 juta rupiah dikurang biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 7.296.000, maka hasilnya yaitu 112.704.000 rupiah. Ditambah penghasilan dari luar usaha sebesar 50 juta rupiah, maka hasilnya yaitu sebesar 662.704.000 rupiah karena ditambahkan dengan penghasilan neto dari usaha tersebut. Selanjutnya PTKP. Selanjutnya PPh yang terutang. Yang pertama 5% kali 50 juta yaitu 2.500.000 rupiah. Yang kedua 15% kali 200 juta hasilnya 30 juta. Yang ketiga 25% kali 250 juta hasilnya 62.500. Yang keempat 30% kali 252.500 sama dengan 75.750.000. Maka total PPh yang terutang sebesar 170.750.000 rupiah. Wajib pajak Badan Dalam Negeri menyelenggarakan pembukuan. Tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 31E UU PPh. PKP sama dengan penghasilan neto. Penghasilan neto dicari menggunakan peredaran bruto dikurangi pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan. PPh terutang sama dengan tarif dikalikan PKP. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi sisa rugi dikompensasikan. PPh terutang sama dengan tarif dikalikan PKP. Berikut adalah penghasilan dan pengeluaran atau biaya yang dimiliki oleh PT Perdana pada tahun 2016 beserta perhitungan PKP dan PPh terutang. Penjualan sebesar 7 miliar rupiah, lalu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yaitu sebesar 6,4 miliar, laba usaha atau penghasilan bersih sebesar 600 juta, lalu penghasilan dari luar usaha sebesar 100 juta, kemudian total penghasilan neto yaitu sebesar 700 juta rupiah. Penghasilan kena pajak dari 700 juta rupiah yaitu dihitung sebesarnya. Dan jika terdapat sisa rugi tahun 2012 yang belum dikompensasikan sebesar 70 juta rupiah, perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh yang terutang sama dengan contoh yang sebelumnya, hanya saja dikurangkan dengan sisa rugi dikompensasikan yaitu sebesar 70 juta, maka hasilnya PKP adalah 630 juta rupiah. Perhitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan tarif adalah jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif adalah 4,8 miliar dibagi 7 miliar dikalikan 630 juta rupiah sebesar 432 juta rupiah.
Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran usaha yang tidak memperoleh fasilitas pengulangan tarif adalah Rp630 juta dikurangi Rp432 juta sebesar Rp198 juta. Maka PPh yang terutang adalah 50% dikalikan 25% dikalikan Rp432 juta, hasilnya adalah Rp54 juta. 25% dikalikan Rp198 juta, hasilnya Rp49 juta. Maka hasil dari penambahan tersebut adalah Rp103.500.000. Wajib pajak badan usaha tetap. Bagi wajib pajak luar negeri yang ingin menunjukkan usahanya di Indonesia, maka pemungutan PKP dan PPh relatif sama dengan wajib pajak di dalam negeri, yaitu berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama, tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Lalu, penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto dipungut itu melalui peredaran bruto dikurangi pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan. Lalu PPh yang terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak. Contoh peredaran bruto sebesar Rp10 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar Rp8 miliar, lalu penghasilan neto yaitu Rp2 miliar, penghasilan bunga yaitu Rp50 juta, penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat sebesar Rp2 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar Rp1,5 miliar, maka hasilnya adalah Rp500 juta. Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap adalah sebesar Rp1 miliar, lalu hasilnya adalah Rp3.550 juta. Biaya-biaya menurut pasal 5 ayat 3 yaitu Rp450 juta, lalu PKP sebesar Rp3,1 miliar. PPh yang terutang 25% dikalikan Rp3,1 miliar sama dengan Rp775 juta. Pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain yaitu sebagai berikut. Pertama, pemotongan PPh oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain pada akhir bulan dilakukan pembayaran juga pada akhir bulan. Kedua, pemungutan PPh oleh pihak badan pemerintah berkenaan mau dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan di bidang usaha impor terutama pada saat pembayaran kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemotongan PPh oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan penghargaan lainnya dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutamanya penghasilan yang bersangkutan. 4. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, terutang pada akhir dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutamnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Kelima, pelunasan pajak atas penghasilan tertentu, yaitu bunga deposito dan simpanan lain di bank dan lain-lain, diatur tersendiri dalam aturan pemerintah sebagaimana pasal 4 ayat 2 UU Pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak sendiri. Pertama, WP orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, wajib memiliki NPWP dan melaksanakan sendiri perhitungan dan pembayaran pajaknya. Yang kedua, WP membayar sendiri pajak atas penghasilan yang diperoleh dan diterima melalui angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan. Pelunasan pajak saat sesudah akhir tahun pajak. Pertama, membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk 1 tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan. Yang kedua, membayar pajak yang kurang disetor karena menerima surat ketetapan pajak atau SKPKP atau SKPKPT ataupun surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Sekian dari kami, salam dan bahagia, semoga bermanfaat.